Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferananda Junaidi, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, jurusan Diploma 3 Kebidanan. Di sini saya akan membuat video mentoring tentang mata kuliah kegawat daruratan maternal neonatal. Selamat menyaksikan. Di sini ada alat perlindungan diri, yaitu terdiri dari kacamata, pelindung kepala, masker, sarung tangan, celemek, dan juga sepatu pelindung kaki. Ada partuset yang terdiri dari setengah koher, gunting episiotomi, 2 buah klem lurus, gunting tali pusat, gunting benang, needle holder, dan pinset anatomis. Ada infus set, jarum infus, ada cairan infus, Ranger laktat, cairan infus, NaCl. Di sini juga ada bengkok, kapas sublimat, ada linek, ada spuit 3 cc dan spuit 10 cc, salep mata. Di sini ada obat-obatan yang terdiri dari ergometrin, oksitosin, lidokain, vitamin K, dan juga vaksin hepatitis. Tempat plasenta, penampungan sementara, tempat yang berisi air klorin, dan juga yang berisi air DTT. Yang berikutnya ada tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Setelah itu kita menggunakan APD lengkap. Setelah menggunakan APD lengkap, kita simpan semua perhiasan, kemudian cuci tangan. Kemudian kita singsingkan lengan baju. Lepas semua perhiasan. Kemudian kita basahkan dulu telapak tangan kita, lalu mengambil sabun, kemudian mencuci tangan 6 langkah. Yang pertama itu telapak tangan, punggung tangan, kemudian sela-sela jari, teknik mengunci, ibu jari, yang terakhir kuku jari. Kemudian bilas dengan air mengalir. Setelah itu keringkan menggunakan handuk kering. Selamat pagi Bu, saya Bidan Vera yang bertugas pada hari ini. Saya yang akan membantu persalinan Ibu hari ini. Ibu kesini sama siapa Bu? Oh iya, sama suami ya. Kalau begitu saya tutup sampirannya dulu Bu ya. Melihat tanda dan gejala kala 2, yaitu adanya dorongan ingin mendaran pada ibu. Permisi Bu ya, ulun lihat dulu seberapa jauh penurunan janin pian. Lalu ada terlihat tekanan pada anus, perineum ibu menonjol, dan vulva dan anus sudah membuka. Kemudian memasang sarung tangan. Masang sarung tangan sebelah. Kemudian kita melakukan vulva hygiene. Permisi Bu ya. Pertama-tama kita membersihkan labia mayora kiri sekali usap, lalu labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, kemudian yang terakhir dari klitoris sampai ke anus.
Kemudian melakukan periksa dalam. Ibu permisi Bu ya, ulun mau periksa dalam untuk menentukan sejauh mana sudah penurunan janin pian. Permisi Bu ya, tarik napasnya Bu. Ya, porsio tidak teraba, pembukaan sudah lengkap, ketuban negatif, presentasi bokong berada di H3+. Kemudian sarung tangan yang tadi kita rendam, bersihkan di air klorin, kemudian lepas secara terbalik. Setelah melepas sarung tangan, kemudian mencuci tangan dengan 6 langkah. Lalu kita melakukan pemeriksaan detak jantung janin. Kemudian melakukan pemeriksaan detak jantung janin dengan cara meletakkan Linex di atas perut ibu, dengan tangan yang satunya memeriksa nadi ibu. Jeda berarti ini jika 2 kali lebih cepat dari nadi ibu berarti sudah merupakan detak jantung janin. Kemudian kita hitung selama 1 menit penuh. Ibu, Bapak, ini pembukaannya sudah lengkap. Jadi ibu nanti kalau misalnya ada kayak perutnya sakit banget, ada rasakan kencang, ibu meneran aja, nggak apa-apa, pelan-pelan menerannya. Kemudian memasang handuk kering di atas perut ibu. Kemudian alat patu setnya sudah siap. Kemudian membuka spuit. Kemudian memasang sarung tangan sebelah. Lalu kita menghapus obat. Masukkan obat oksitosin dengan teknik satu tangan. Kemudian memasang sarung tangan yang sebelahnya lagi. Kemudian kita memasangkan sepertiga duk steril di bawah bokong ibu, membentuk sudut. Permisi Bu ya, angkat pantatnya sedikit. Angkat pantatnya Bu ya, permisi Bu. Ya sudah Bu. Kemudian melakukan anestesi lokal pada bagian yang akan di episiotomi. Permisi Bu, ulun mau anestesi dulu Bu ya. Tahan Bu ya. Sampai. Tindakan episiotomi. Permisi Bu ya, ulun mau melakukan tindakan episiotomi, yaitu menggunting bagian vagina ibu sedikit, yaitu dengan cara 2 jari dimasukkan
untuk melindungi bagian terendah janin agar tidak terkena gunting episiotomi. Yang pertama itu lalu kita melahirkan bayi dengan cara bridge, yaitu segera setelah bokong lahir. Iya bu, ayo bu. Iya bu, dorong. Segera setelah bokong lahir, yaitu kita tangan penolong. Setelah bokong lahir, bokong dicengkram dengan kedua ibu jari penolong sejajar dengan paha ibu. Kemudian, ayo bu, terus bu. Ya bu, iya sedikit lagi bu, terus bu. Kemudian setelah perut dan sebagian dada lahir, longgarkan tali pusat. Ya. Sudah. Setelah perut dan sebagian dada lahir, longgarkan tali pusat menggunakan satu jari. Pada saat angulus scapula inferior tampak di bawah simfisis, kita meminta bantuan melakukan tekanan pada suprasimfisis agar kepala tetap dalam keadaan fleksi. Iya bu, terus bu. Kemudian lakukan hiperlordosis, yaitu mengikuti gerak rotasi anterior, yaitu punggung janin diletakkan ke arah ibu tanpa ditarik. Setelah badan bayi lahir, gerakan ke atas hingga dagu, mulut, hidung, dahi, dan kepala lahir. Setelah itu meletakkan bayi di atas perut ibu. Setelah itu kita keringkan badan bayi menggunakan handuk yang di atas perut ibu. Lalu kita sambil melakukan penilaian sepintas, apakah warna kulit kemerahan atau apakah bayi menangis kuat, gerakan aktif. Tetapi bila salah satu jawaban adalah tidak, maka kita lanjutkan dengan tindakan resusitasi. Kemudian menjepit tali pusat dengan klem. Klem yang pertama yaitu 3 cm dari pusat bayi untuk klem yang pertama. Klem yang kedua 2 cm dari klem yang pertama. Kemudian kita gunting menggunakan dengan cara meletakkan tangan kita untuk melindungi badan bayi dari gunting tali pusat. Kemudian mengganti handuk basah dengan kain bersih dan kering. Kemudian memindahkan bayi. Kemudian memposisikan bayi dengan posisi ekstensi, yaitu meletakkan kain penyangga di belakang leher bayi. Kemudian membersihkan jalan napas
bayi dengan menghisap mulut lalu hidung menggunakan delay. Kemudian menghisap lendir dari mulut lalu ke hidung menggunakan delay. Kemudian hidung. Kemudian mengeringkan bayi dan memberikan rangsangan tekstil dengan lembut, yaitu bisa dengan cara menggosok punggung bayi atau menyentil kaki bayi atau menepuk dengan lembut. Kemudian mengatur posisi bayi kembali dengan posisi sedikit ekstensi seperti semula tadi. Kemudian menilai ulang bayi. Bayi tampak masih susah bernapas. Menjelaskan keadaan bayi kepada orang tua. Pak, ini anaknya susah bernapas, jadi kami akan melakukan tindakan resusitasi. Kemudian memasang sungkup pada wajah bayi meliputi mulut, hidung, dan dagu. Dengan tangan yang satunya membentuk huruf C untuk memastikan semuanya masuk ke dalam sungkup. Kemudian kita melakukan pengujian sungkup dengan 2 kali ventilasi sambil mengamati pengembangan dada bayi. Apakah udara masuk atau tidak? 1, 2. Kemudian jika sudah tepat, lakukan ventilasi sebanyak 20 kali tiupan dalam waktu 30 detik sambil memantau gerakan naik turun dinding dada. Kemudian melakukan penilaian pernapasan dalam 10 detik. Bila belum bernapas spontan, maka lakukan tindakan ventilasi seperti tadi sebanyak 20 kali dalam 30 detik sampai ada gerakan naik sambil melihat adanya gerakan naik turun dinding dada. Lalu melakukan penilaian pernapasan dalam 30 detik. Lalu melakukan perawatan bayi baru lahir setelah bayi dapat bernapas spontan. Kemudian kita meletakkan kain bersih di atas perut ibu. Lalu kita meraba perut ibu, memeriksa apakah ada janin kedua. Bila tidak ada janin kedua, kita melakukan tindakan pemberian oksitosin dengan tujuan untuk mempercepat KLA3 dan untuk mempercepat pengeluaran plasenta. Kemudian kita melakukan tindakan penyuntikan oksitosin pada sepertiga paha bagian atas ibu, sepertiga paha luar bagian atas. Ibu permisi Bu ya, ulun suntikan oksitosinnya dulu. Dengan teknik intramuskular. Pertama kita aspirasi dulu, kemudian kita suntikan oksitosinnya. Kemudian kita melakukan tindakan peregangan tali pusat terkendali, yaitu dengan cara tangan yang satunya, pertama kita pindahkan dulu klem
dengan jarak 5-10 cm di depan vulva. Kemudian kita lakukan tindakan peregangan tali pusat terkendali. Pertama, kita mendekatkan dulu klem tali pusat, yaitu jaraknya 5-10 cm di depan vulva. Kemudian kita pegang dengan cara meluruskan sejajar dengan lantai. Kemudian tangan yang satunya mendorong, melakukan gerakan dorsokranial, yaitu mendorong ke belakang. Apabila dalam waktu 15 menit plasenta belum lepas, maka kita lakukan suntikan oksitosin yang kedua. Ibu, permisi Bu ya, ulun suntik lagi, soalnya plasentanya belum keluar. Yaitu dengan cara sepertiga bagian atas, sepertiga paha bagian atas ibu, dengan teknik intramuskular. Permisi Bu ya. Kita lakukan aspirasi, kemudian memasukkan oksitosin. Setelah 30 menit disuntikannya oksitosin dan plasenta belum juga lepas, maka kita lakukan manual plasenta. 3. Setelah itu kita memasang infus. Setelah memasang infus, permisi Bu ya, kami pasang infusnya dulu untuk menghindari kehilangan banyak darah. Kemudian kita suntikan sedatif atau analgesik melalui infus. Setelah memasang infus, lalu kita melakukan pemasangan kateter. Setelah itu kita mengganti sarung tangan dengan sarung tangan yang panjang. Kemudian ini tali pusatnya sudah dijepit. Kemudian kita regangkan sejajar lantai. Kemudian tangan yang satu yang memakai sarung tangan yang panjang masuk ke dalam secara obstetrik, yaitu dengan punggung tangan menghadap ke bawah. Setelah tangan mencapai pembukaan serviks, pindahkan tangan yang tadi meregangkan tali pusat ke atas fundus uteri untuk menahan fundus. Kemudian sambil menahan fundus, masukkan tangan ke dalam vakum uteri sehingga mencapai tempat implantasi plasenta. Kemudian membuka tangan obstetrik menjadi seperti memberi salam. Kemudian mencari pinggir plasenta yang sudah terlepas dengan cara mengupas pinggir plasenta yang terlepas menggunakan sisi ulnaris dengan cara menggerakkan tangan ke kiri dan kanan sambil bergeser ke kranial. Kemudian sambil bergeser ke kranial sehingga semua permukaan plasenta dapat dilepaskan. Kemudian melakukan eksplorasi ulang. Tangan di luar tetap menahan fundus untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang masih melekat atau yang masih tertinggal di dinding uterus. Kemudian memindahkan tangan yang di luar ke suprapubis untuk menahan uterus saat plasenta dikeluarkan.
saat kemudian mengeluarkan tangan secara perlahan mengikuti sumbu jalan lahir. Setelah itu menyambut plasenta dengan kedua tangan dan melahirkan dengan gerakan memutar ke satu arah. Bisa menggunakan pinset. Kemudian kita letakkan pada tempat plasenta. Kemudian meletakkan plasenta di tempat yang datar untuk memeriksakan kelengkapan plasenta. Plasentanya lengkap. Kemudian mengevaluasi kontraksi uterus dan jumlah perdarahan yang keluar. Lakukan masase uterus selama 15 detik. Pastikan setelah dilakukan masase 15 detik tidak ada kontraksi pada uterus, maka terjadi atonia uteri. Maka kita akan melakukan tindakan KBI dan KBE. Kemudian memasang sarung tangan panjang DTT. Setelah itu membersihkan vagina ibu dari selaput, ketuban, dan darah. Kemudian memasukkan tangan ke dalam vagina secara obstetrik sampai ke fornix anterior. Setelah itu mengubah menjadi kepalan tangan dan tekan dinding fornix anterior uterus. Kemudian telapak tangan lainnya pada abdomen, menekan dengan kuat dinding belakang uterus ke arah kepalan tangan di dalam. Kemudian menekan kuat uterus ke arah kepalan tangan di dalam. Menekan kuat uterus di antara kedua tangan selama 5 menit. Setelah itu melonggarkan kepalan tangan. Untuk mengevaluasi perdarahan dan kontraksi. Setelah dilakukan yang tadi itu selama 5 menit, melonggarkan kepalan tangan, lalu kita melihat apakah masih ada perdarahan dan apakah sudah ada kontraksi pada uterus. Kemudian, bila masih ada perdarahan yang berlangsung, maka kita mengajarkan keluarga untuk melakukan KBE. Mengajarkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksternal dan meminta keluarga menyiapkan rujukan. Pak, caranya dengan ini menekan begini, lalu tangan yang satunya mengepal. Di situ mengeluarkan tangan dengan hati-hati secara obstetrik. Saat keluarga melakukan KBI, tangan Bapak di sini, yang satunya mengepal, ya. Kemudian memberikan ergometrin sebanyak 0,2 mg melalui intramuskular. Kemudian memasang infus dengan cairan infus RL sebanyak 500 ml di drip dengan 20 unit oksitosin.
Kompresi di manual internal ulang dengan cara yang seperti pertama tadi, memasukkan tangan dengan cara obstetri. Kemudian tangan yang satunya berada di atas fundus ibu. Kemudian pada saat bertemu kita lakukan kompresi bimanual internal. Lalu mengevaluasi adanya kontraksi uterus dalam 1-2 menit. Bila tidak ada kontraksi, lakukan rujukan dan teruskan pemberian infus. Tetapi bila kontraksi membaik, pertahankan kompresi selama 2 menit. Ini sudah ada kontraksinya, jadi kita pertahankan selama 2 menit. Kemudian mengajari ibu untuk memasase uterus. Kemudian memeriksa laserasi jalan lahir. Laserasi derajat 2, kemudian setelah itu dijahit. Kemudian membersihkan daerah genitalia ibu secara lembut dengan air desinfektan tinggi atau air deterjen. Kemudian keringkan menggunakan kain bersih. Kemudian dan bersihkan tempat tidur dengan larutan klorin. Kemudian memposisikan ibu senyaman mungkin. Ibu bisa duduk senyaman mungkin atau berbaring. Kemudian menutupi bagian genital ibu dengan kain bersih. Lalu membereskan alat-alat dan dimasukkan ke larutan klorin. Kemudian mencuci tangan dalam larutan klorin dengan 0,5%, lalu melepas secara terbalik dan merendamnya. Kemudian kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian kita cuci tangan dengan air mengalir dengan 6 langkah. Pertama kita basahi dulu, baru mengambil sabun. Pertama, telapak tangan, punggung tangan, salah jari, teknik mengunci, ibu jari, kuku, kemudian bilas, dan keringkan dengan handuk yang kering. Sekian video dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.